Halo semuanya, kembali lagi di TechDev ID. Di video kali ini saya bakal sedikit menunjukkan hasil testing untuk prosesor AMD Ryzen 5 5600G, di mana saya melakukan testing dengan beberapa metode. Pertama dengan Cinebench single core, kemudian Cinebench multi core, dan tidak lupa kemudian saya testing juga dengan 3D Mark. Dan terakhir saya akan lakukan testing dengan merender video. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merender video. Jadi kita bisa tahu secara default performa dari Ryzen 5 5600G ini nanti bakal seperti apa. Baik, untuk tes pertama di sini saya menggunakan Cinebench R25 untuk testing single core-nya. Jadi saya bakal testing dari sisi core CPU-nya, kira-kira performanya seperti apa. Di sini saya testing dengan metode single core terlebih dahulu. Setelah saya pencet, waktu yang dibutuhkan untuk merendernya sekitar 10 menit. Jadi ini testing untuk single core-nya dulu. Di beberapa situs seperti CPU Benchmark, Ryzen 5 5600G ini terbilang memiliki CPU yang cukup bagus dan baik, dan mampu bersaing dengan beberapa prosesor kelas di seri di atasnya. Jadi kalau saya bicara secara CPU, prosesor bisa dibilang AMD Ryzen 5 5600G ini cukup mumpuni. Kalau misalkan dibandingkan di atas kertas dengan prosesor yang lain, mungkin seperti Core i5 generasi 11 mungkin ya, yang seri F, mungkin bisa dibilang bisa sedikit lebih unggul kalau secara CPU. Saya belum lihat lagi testing yang lebih lanjutnya, makanya di sini saya tes secara mandiri dulu. Kira-kira skornya bakal dapat seberapa.
Oke, pengetesan akan selesai dan akan saya lihat hasilnya bakal bagaimana. Oke, di sini bisa dilihat dapat skor 1318 ya. Dan secara ranking di peringkat ketiga di bawah Intel Core i7 generasi 11 ya secara poin, dan ini lebih unggul dari Core i7 generasi 7 atau Core i9 generasi 9. Jadi bisa dilihat secara poin dan performance ini bisa dibilang cukup bagus untuk kelas Ryzen 5 5600G yang beberapa tahun belakangan sempat cukup sering diminati karena include APU di dalamnya. Jadi buat teman-teman yang nyicil rakit PC, bisa dibilang ini salah satu prosesor yang cukup recommended kalau misalkan kalian belum bisa membeli VGA eksternal. Mungkin setelah ini nanti akan saya mulai testing untuk multicore-nya. Jadi kalau multicore kira-kira poinnya akan dapat berapa. Oke, jadi sekali lagi ini adalah hasil testing sekilas menggunakan Cinebench R23 yang bisa saya tunjukkan di PC saya kali ini. Setelah ini akan saya lanjutkan untuk testing di bagian multicore. Baik, langsung saja akan saya testing untuk bagian multicore. Kira-kira berapa poin yang akan didapatkan. Saya klik start, dan waktu yang dibutuhkan kira-kira juga 10 menit. Nanti akan kita lihat hasilnya kira-kira dari sisi multicore akan mendapatkan berapa poin. Mungkin sambil saya review sedikit, jadi PC saya ini memiliki spesifik kelengkapannya Ryzen 5 5600G untuk prosesor, untuk cooling fan dari prosesornya sendiri bawaan dari AMD. Untuk motherboard yang digunakan, saya menggunakan Gigabyte B550 MDS3H. Teman-teman bisa cek juga di video unboxing saya. Untuk RAM, saya menggunakan RAM dari Team Group, yaitu seri T-Force Delta R yang RGB 2 keping 8 GB. Jadi saya memanfaatkan dual channel pada motherboardnya. Ini RAM-nya 16 GB dual channel menggunakan 2 RAM 8 GB dengan spesifikasi RAM 3200 MHz. Dan itu kalau dicek di support listnya si motherboard itu sudah masuk kategori RAM yang disupport oleh B550 MDS3H. Untuk SSD saya juga pakai dari Team Group, yaitu Team Group MP33 yang 512 GB. Saya rasa akan cukup untuk memberikan gambaran testing performance dari PC yang saya rakit ini.
Oke, poin skornya akan kita lihat setelah ini.
Jadi kalau dilihat kira-kira dapat berapa poin? Oke, kita dapat 9123 poin. Dimana di sini Ryzen 5 5600G berada di posisi keempat dari Cinebench R23-nya ya. Yang sebelumnya single core-nya di posisi ketiga, sekarang multicore-nya berada di posisi keempat, berada sedikit di atas dari Intel Core i9 seri 9880H itu kalau nggak salah. Jadi bisa dibilang walaupun ini Ryzen 5 memiliki 4 core 12 thread ya, saya rasa sangat cukup untuk kebutuhan standar. Untuk kebutuhan gaming pun juga cukup, walaupun masih menggunakan PCIe Express generasi 3. Buat teman-teman yang memang kebutuhannya sering banget untuk gaming, mungkin bisa beralih ke Ryzen 5 5600 atau 5600X. Tapi keduanya tidak punya EPU, jadi gak ada graphic card yang tertanam pada prosesornya. Jadi teman-teman merogoh kocek yang lebih tinggi untuk membeli VGA card eksternal. Ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing dan kebutuhan budget. Oke. Setelah ini akan saya testing untuk testing 3D Mark. Kira-kira akan dapat berapa skornya dan berapa FPS yang bisa dihasilkan. Oke, akan masuk ke testing 3D Mark. Di sini GPU-nya masih menggunakan VRAM 512 MB ya, CPU Ryzen 5 5600G, RAM 16 GB, 3200 MHz. Akan saya coba testing benchmark dengan 3D Mark menggunakan pengetesan standar. Kira-kira akan dapat berapa FPS yang dapat dihasilkan. Oke, loading awal ya. FPS-nya 60 ya, masih loading doang, belum jalan. Secara memori yang digunakan 414 MB, suhu GPU-nya 47 derajat, CPU-nya 69 derajat. Oke. CPU-nya sepertinya juga bisa dibilang mulai panas. Dari penggunaan beberapa waktu yang sudah berlalu ini, saya lihat ketika berhubungan dengan rendering, gaming, karena VRAM tidak terlalu mendukung banyak, si Ryzen 5 5600G ini lebih menggunakan load dari rendering CPU-nya. Jadi beratnya di CPU-nya. Makanya bisa dibilang suhu CPU-nya bisa lebih panas. Mungkin nanti saya perlu mengganti cooling fan dari prosesor saya ini. Bisa dilihat ya, frame rate yang dihasilkan untuk testing 3D Mark ini hanya 6 fps. Bisa dibilang di bawah 10 fps. Jadi kalau kita pakai untuk gaming berat yang banyak sekali 3D-nya, bisa dibilang ada kemungkinan besar frame rate-nya akan rendah. Sebelumnya saya coba testing di eFootball, ya bisa jalan sebenarnya eFootball-nya, cuma memang frame rate-nya sedikit jelek, sedikit rendah. Mungkin nanti jika ada waktu lagi akan saya tunjukkan hasil testing kalau digunakan untuk bermain game, salah satunya untuk bermain eFootball. Ya, bisa teman-teman lihat ya, rata-rata FPS-nya di kisaran 5 fps, 8 gitu ya, di bawah 10 lah. Dan tentu saja ini kurang nyaman kalau digunakan untuk orang-orang yang suka game yang memiliki grafik 3D yang cukup banyak gitu ya. Jadi hanya untuk game-game standar biasa aja.
Untuk GPU clocknya 1900 MHz ya. Oke, secara suhu mulai meningkat, GPU nya mulai meningkat suhunya, CPU nya juga sama. Oke, untuk pengujian grafik yang kedua ini, dimana lebih sedikit gambar ya atau frame 3D yang di render, FPS yang dihasilkan sedikit lebih baik. Yang sebelumnya cuma 8 FPS rata-ratanya, mulai meningkat di sekitar 20 FPS. Dan bisa dilihat CPU nya pun suhunya mulai meningkat 77 derajat Celcius dan loadnya hingga 90-an persen ya. Itu tadi karena GPU nya tidak mendukung terlalu baik, akhirnya menggunakan CPU rendering. Dan skor akhir yang didapatkan adalah 1269. Sebelumnya sempat saya tes itu dapat 1400. Mungkin karena ini pengetesan yang kedua, jadinya sedikit turun. Skornya 1200 dan rataan skor untuk prosesor ini adalah 1500. Dengan settingan yang lebih baik bisa sampai 2000. Mungkin saya belum tahu aja settingannya gimana. Dan bisa dilihat grafik fluktuasi yang dihasilkan, terutama untuk sisi CPU-nya, memaksimalkan dari sisi CPU-nya untuk performance-nya ya.
GPU nya pun juga cukup tinggi suhunya. Yang tadi kita lihat CPU nya hingga 70 derajat Celcius, paling tinggi untuk GPU nya 68 derajat Celcius. Itu cukup tinggi sebenarnya. Jadi mungkin komputer saya ini nanti butuh sistem pendingin yang lebih baik lagi. Yaitu setelah ini akan saya coba tunjukkan di pengujian render video. Nah, ini hasil pengujian saya sebelumnya itu tembus di 1400 ya, dimana itu adalah hasil poin ya. Kalau ini gaming PC harusnya nanti bisa menyentuh ke 5000 ke atas ya. Cuma ini saya kan nyicil ya rakit PC nya, tidak full spek seutuhnya semua, belum semua. Jadi saya coba dulu, dan mungkin nanti akan saya coba juga di lain waktu untuk settingan VRAM. Jadi kalau menggunakan motherboard B550 MDS3H ini ada fitur dimana saya bisa mencoba menambahkan VRAM pada Ryzen 5 5600G nya. Jadi menambahkan VRAM yang dialokasikan pada si prosesornya nanti. Kan RAM saya 16, dari 16 GB digunakan 512 MB untuk VRAM, yang kemudian nanti akan coba saya naikkan mungkin di 4 GB atau 8 GB. Oke, sekarang langsung saja di contoh kasus untuk render video. Saya pakai settingan terbaik yang best di Filmora, 60 fps video yang saya render. Ini adalah video setting Windows 11. Jadi akan saya coba render, kira-kira butuh waktu berapa lama. Bisa dilihat di situ estimasinya 25 menit untuk video yang berdurasi kisaran 20 menit. Jadi nanti bakal saya lihat kira-kira beban ketika proses render itu akan seperti apa. Kita akan cross check di task manager nanti. Baik, bisa dilihat dari task manager saya secara load memory RAM yang digunakan hingga 9 GB, bisa dibilang setengah dari kapasitas memori RAM-nya. Lalu untuk GPU-nya yang digunakan hanya berkisar hingga 42%, ya kisaran 40 sampai 50% sih harusnya. Dimana VRAM yang dipakai kan 512 MB dan suhu GPU-nya itu 60 derajat Celcius. Oke. Kemudian untuk CPU bisa dilihat juga, karena secara GPU tidak terlalu diprioritaskan, dibagi ke CPU-nya juga. Bisa dilihat di CPU-nya itu 100%. Jadi proses rendering itu kan bisa menggunakan CPU core atau menggunakan GPU core. Karena Ryzen 5 5600G ini punya GPU bawaan ya, ketika GPU bawaannya tidak bekerja maksimal, otomatis akan menggunakan rendering dengan CPU core. Itulah kenapa CPU-nya bisa menyentuh di 100%. Di settingan Filmora-nya ini seingat saya juga sudah saya setting untuk menggunakan GPU. Ya, karena antara CPU dan GPU-nya dalam satu hardware ya. Jadi mereka secara otomatis mengenerate semaksimal mungkin. Idealnya lebih baik ditaruh di mana, antara di CPU proses rendernya atau di GPU. Mungkin nantinya kalau sudah saya pasang VGA eksternal akan lebih baik performance-nya dan tidak lagi menggunakan CPU render. Saya belum uji lagi, nanti mungkin akan saya coba cari settingannya supaya tidak terlalu memberatkan dari sisi CPU-nya.
Dan gambarannya setiap kali saya render video YouTube saya menggunakan PC ini ya seperti ini. Dan suhunya juga cukup tinggi, GPU-nya 62 derajat. Berarti CPU-nya kisaran di 70-an derajat kalau melihat dari 3D Mark benchmark sebelumnya. Ya mungkin itu gambaran sedikit dari opini saya melakukan testing pada Ryzen 5 5600G ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan informasi. Baru ini yang bisa saya bagikan. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih semuanya.